Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma Alhamdulillah para hamba Allah kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat tunaikan perintah Allah thalabil ilmi. Satu perintah yang mengandung makna luas. Allah perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu karena kehidupan manusia itu tidak terlepas dari ilmu. Bahkan ketika Allah menurunkan Al-Quran pertama kali, maka dibuka dengan ayat yang sangat erat kaitannya dengan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra. Itu sebenarnya perintah untuk berilmu. Perintah kepada manusia untuk mencari ilmu, menggali ilmu, mendapatkan ilmu sampai mereka terus berkembang gitu ya. Jadi makhluk yang selalu terus bisa berkembang. Kita sama-sama membaca atau membuka Quran surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-61. Tema ini sudah kami putarkan sebenarnya di banyak ta'alum riyasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Quran surah Hud ayat yang ke-61. Ini Allah menceritakan kepada kita, mengisahkan kepada kita tentang perihal nabi terdahulu. Nabi yang diutus kepada kaum Tsamud. Nabi apa, Ibu? Nabi siapa? Nabi Shalih, ada disebutkan di sini. Nabi Shalih. Kayak kita Nabi Saleh. Kalau orang Melayu sebutnya, kalau orang Melayu ini nama-namanya kan nggak ada namanya Shalih kali ya. Adanya Saleh kan. Padahal harusnya tulisan itu Shalih. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yakni Shalih. Nabi Shalih itu berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Nah, bicara tentang Nabi Shalih atau kaum Tsamud, ini perkara yang gaib, yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Bahkan manusia pada masa Rasul pun tak mungkin tahu, kecuali diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sumbernya itu hanya dari Allah dan Rasulnya. Syukurnya Allah menginformasikan kepada kita dengan penjelasan yang sangat lengkap untuk ukuran sejarah terdahulu. Ini sejarah kaum Tsamud itu termasuk yang sangat banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah apa? Surah yang sering dibaca oleh imam. Surah Asy-Syams itu panjang. Jadi ceritakan tentang kaum Tsamud dan bahkan cerita tentang kaum Tsamud di situ. Asam itu kan tentang sumpah Allah. Kemudian Allah ceritakan tentang jiwa manusia. Kemudian Allah ceritakan tentang kedurhakaan kaum Tsamud. Jadi Asam itu seakan-akan Allah menggambarkan betapa jiwa manusia itu memiliki dua dimensi. Kemudian setelah itu Allah langsung mengalihkan pada
tentang kaum Samud. Para hamba Allah sekalian, dan di antara cerita kaum Samud itu lebih banyak disandingkan dengan kisah kaum Ad. Kenapa selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antaranya tadi, mereka ini punya satu karakter. Karakter pertama dari satu benih keturunan dari cikal bakal masyarakat Arab atau sejarah Arab terdahulu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira? Yang kedua, coba kita lihat karakter kedurhakaan Bani Israel dengan karakter kedurhakaan orang-orang Arab. Sama apa beda? Kira-kira. Beda. Yang disebut jahiliyah itu orang-orang Bani Israel, apa orang-orang Arab terdahulu? Arab. Kenapa jahiliyah? Mereka pintar dalam hal keduniaan, tetapi mereka jahil dalam hal ketuhanan. Mereka menyembah patung. Itu yang dilakukan oleh kaum Ad dan Samud, satu karakter. Bahkan kedurhakaan itu mirip-mirip. Sejarahnya pun mirip-mirip. Kenapa mereka menyembah patung gitu kan? Nah, terus kalau Bani Israel bagaimana bentuk kedurhakaannya? Makanya disebut Bani Israel itu sebagai al-maghdub, orang yang dimurkai. Karena mereka tahu tentang kebenaran, tetapi kerasnya hati mereka tolak itu kebenaran. Al-maghdub. Itu karakter kedurhakaan orang-orang Israel, Bani Israel. Begitu. Bani Israel itu, mereka membangkangnya itu dalam kondisi tahu. Makanya tidak dikatakan jahiliyah mereka. Mereka dikatakan sebagai pembangkang, pengkhianat. Itu karakter mereka. Tahu mereka. Siapa Nabi akhir zaman, mereka tahu. Kalau masyarakat Arab memang tak tahu kala itu. Kalaupun tahu, mereka itu tahunya tidak seperti orang-orang Bani Israel yang paham persis gitu kan. Masyarakat Arab tidak. Kala itu memang mereka betul-betul tenggelam dalam lembah kesyirikan. Nah, begitulah yang terjadi ketika Allah utus Nabi Hud kepada kaum Ad sebelum kaum Samud. Bagaimana ceritanya itu? Mirip-mirip sebenarnya, agak kalau mau kita bikin garis panjang itu modelnya itu mirip-mirip dengan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kira-kira beberapa generasi kemudian lahirlah terjadilah kedurhakaan pada kaum Ad gitu kan. Kemudian berlanjut masa yang panjang, saya hitung-hitung tuh ada sebuah silsilah menyebutkan seperti ini. Dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Solih itu 10 generasi. Kalau mau kita hitung kan udah nggak bisa kita hitung itu. Itu 10 generasi bukan macam gitu. Macam gitu, satu generasi itu paling lama 100 tahun. Nggak ada kali lagi. Orang yang berumur 100 tahun kan susah kita cari nih. Umur kita ini, kata Rasul kan 60-an tahun ya. Selebihnya nanti bonus. Kalau 10 generasi paling baru 600 tahun. Nah, kalau zaman Nabi Nuh, satu generasi itu beliau aja hidupnya sampai hampir 1000 tahun. Jadi kalau 10 generasi itu mungkin 10.000 tahun jarak masa panjangnya itu. Nah, berapa abad dah tuh? Mau kita hitung. Umurnya panjang-panjang. Nah, kaum Samud mereka karakternya sama. Bagaimana karakter kedurhakaan mereka? Awalnya pada masa Nabi Nuh, mereka itu sebatas menghormati orang-orang yang solih di kalangan mereka. Menghormatinya karena ingin terus mengingat gitu ya. Akhirnya mereka membuat patung. Awalnya hanya untuk menghormati. Namun lambat laun mereka yang paham cerita itu meninggal dunia. Masa berikutnya adalah masa anak keturunan yang tidak paham tentang cerita patung ini. Akhirnya mereka sembah patung itu menjadi Tuhan. Atau paling tidak menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, kami ini bukan menyembah patung. Kami ini menjadikannya sebagai perantara untuk menyembah Allah agar tambah dekat. Nah, salah. Kalau sudah begitu, jelas dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah utus Nabi Nuh untuk membenarkan atau untuk memberikan nasihat kepada mereka. Begitu juga kaum Ad, sama juga. Coba para hamba sekalian, kaum para masa Nabi Nuh, itu manusia kan di-upgrade. Jadi kita ini keturunan Nabi Adam atau Nabi Nuh? Nabi Adam juga sih sebenarnya. Nabi Adam ya semua manusia berasal Nabi Adam. Cuman kalau mau kita bikin garis pendek gitu ya. Generasi keduanya itu adalah Nabi Nuh. Semua manusia setelah Nabi Nuh itu mesti berasal dari dia. Jadi yang hidup di perahu beliau bahtera Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang beriman yang jumlahnya tidak banyak. Menurut kisah yang masyhur dan itu dibenarkan oleh para mufassir bahwa kemudian orang-orang yang melahirkan keturunan itu semuanya berasal dari Nabi Nuh. Ada yang situ yang ikut dalam kapal itu, orang beriman juga. Mereka tidak membuahkan keturunan. Jadi yang membuahkan keturunan itu hanya dari keturunan Nabi Nuh, anak cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini
Kalau mau dipanjangkan generasinya, sampailah kepada Nabi Nuh. Keturunan Nabi. Gitu ini. Minimal Nabi Nuh. Nggak tahu, entah. Mungkin nggak keturunan Nabi-Nabi yang lain, walau alam. Kita tak tahu ya. Seperti itu. Ya, sampai pada masa Nabi Shalih juga demikian. Sama cerita itu. Kalau Nabi Nuh tadi itu, orang-orang solih di antara mereka jadikan patung, wajahnya, bentuknya itu mereka jadikan patung. Jadi nama-nama Tuhan mereka itu, para akhwat sekalian, itu tuh sebenarnya nama orang yang solih terdahulu. Tapi mereka jadikan patung, mereka sembah. Begitu Allah upgrade manusia, Allah bunuh semua, Allah hancurkan semua kecuali orang yang beriman. Sisalah orang yang beriman, yang soleh gitu kan. Tetapi masa berlalu panjang juga, sampai pada masa Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, mereka juga menjadi penyembah berhala. Yang awalnya berhala itu berasal dari nenek moyang orang-orang yang soleh. Sampai juga kepada masa Nabi Thamud. Makanya ini seperti kaset yang diulang-ulang. Dan ini sebenarnya Allah ingin menceritakan kepada kita, inilah model manusia. Manusia itu paling mudah lupa. Ini masih mending. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh gitu ya, itu masanya panjang. Nah kalau kita ini kan, hitungannya mungkin jam. Habis kita merasa betul-betul solihah, dekat dengan Allah. Tapi nanti 1 jam yang berikutnya adalah lain yang kita omongkan, yang kita ceritakan. Yang pikiran kita dah beda-beda. Bagi nanti dah nengok sinetron, nengok film drakor segala macam, nah hilang dah. Apalagi sekarang informasi kan berputar cepat begitu. Informasi itu merupakan inputan dalam otak gitu. Karakter manusia itu kan dibentuk oleh pengetahuan dia. Salah satunya pembentuk itu kan oleh pengetahuan dia. Kalau orang itu selamanya dikasih asupan gizi tentang kebaikan, baik insya Allah dia. Coba kalau orang kita nggak usah lama-lama lah gitu. Seminggu masukkan seseorang tuh dalam kamar, setiap hari dikasih dia hal-hal yang negatif. Katakan dia bodoh, maaf, katakan dia bla bla segala macam. Katakan setiap hari. Tapi jangan dipraktekkan, nanti benar. Maksud saya, itu akan jadi. Nah, bagaimana kalau hari-hari kita ngomong gitu dengan orang yang terdekat dengan kita? Maksud kita tuh mau ngasih tahu dia. Tetapi yang kita kasih tahukan itu adalah kalimat-kalimat negatif. Dan katanya, ini mungkin penelitiannya ada, manusia itu lebih mudah merekam kalimat negatif kan. Hal yang negatif itu mudah direkam. Coba kita 50 kali berbuat dengan dia. Berbuat baik, mengatakan hal yang positif. 1 kali aja kita katakan yang jelek, itu diingat sama dia. Yang 50 kali itu lupa deh. Kita kasih tahu karena kita itu bebuih-buih kita katakan yang baik. Begitu 1 kali kita keceplosan, itu diingat sama dia. Seminggu depan masih ingat deh. Nah, itu mak dulu omong gitu. Gitu. Padahal kita keceplosan tuh. Nah, makanya hati-hati. Nabi Soleh menyampaikan kepada kita nasihatnya. Yang pertama, ya qaumi''budullah ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ma lakum min ilahin ghairi. Ini adalah pondasi akidah yang mesti disampaikan oleh seluruh nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi dan seterusnya sampai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya sampai Muhammad SAW. Semuanya menyatakan bahwa la ilaha illallah. Atau dalam redaksi ini, ma lakum min ilahin ghairih. Itu perkataan pondasi yang mesti disampaikan oleh para nabi. Ini sebenarnya kalimat sederhana. Maksud saya sederhana itu karena kita sudah sangat biasa mendengarnya kalimat ini. Tetapi ketahuilah sesungguhnya semua yang kita lakukan terkait agama, pondasinya adalah tidak ada ilah melainkan Allah. Yang terekam dalam jejak langkah kita harusnya gitu ya. Dalam surat kita apalagi dalam perkataan kita juga harus demikian. Semua yang kita lakukan harusnya mencerminkan sebagai hamba Allah yang berakidah la ilaha illallah. Nah, kira-kira gitu tuh para hamba Allah sekalian. Jadi kalau ada orang mengatakan agama, apalagi dia katakan agama samawi, dia mengatakan dari para nabi terdahulu, tapi dia katakan Tuhannya banyak, pasti bukan dari nabi. Silakan telusuri. Silakan telusuri secara ilmiah. Kalau dia katakan begitu, telusuri dari Nabi Ibrahim, telusuri dari nabi-nabi sebelumnya, cari kata-kata yang sama dengan kata-kata itu, tidak akan diketemukan. Karena pasti yang disampaikan oleh para nabi itu adalah la ilaha illallah. Dalam banyak redaksi. Ini salah satunya begitu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya untuk menegaskan bahwa yang kalian lakukan ini jelas-jelas salah, menyalahi perintah Allah, menyalahi dari syariat para nabi, menyalahi dari wasiat yang disampaikan oleh nenek moyang kita, nabi-nabi terdahulu, bahwa Tuhan itu adalah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah
melainkan Allah. Tiada Rob kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus dikatakan oleh Nabi Saleh, "Wa ansha'akum minal ard." Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah. Kali ini disebutkan kalimatnya itu adalah ard. Biasanya kan juga bukan ard, tapi ini Allah sebutkan redaksinya itu minal ard. Makanya di terjemahannya itu ada menyebutkan dengan tanah, ada juga dengan bumi. Para hamba Allah sekalian, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, selain kita mendengar cerita atau kisah tentang Nabi Saleh, tetapi juga kita mendapatkan nasihat ketika kita baca Quran itu kan seperti Allah bicara dengan kita. Menasihati kita untuk jangan sampai sombong. Nah, ini penyakit manusia. Manusia itu ada bibit kesombongan dalam dirinya. Jadi ketika kita diberi karunia oleh Allah, itu punya potensi penyakit. Semua kondisi itu kan punya potensi. Punya potensi negatif. Karena kan jelas fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba kalau seseorang yang qadarullah Allah sempitkan rezekinya, apa potensinya? Potensi fujurnya. Ada tuh potensi fujur untuk orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada enggak kira-kira? Ada depresi, ada frustasi, ada menyalahkan Allah. Kalau tindakan bagaimana? Maaf, dia bisa dia bisa menjual agama untuk mendapatkan Indomie gitu ya. Ya kan ada kan orang yang menukarkan agama dengan Indomie. Langsung diubah KTP-nya. Tidak beragama Islam dia. Dikasih Indomie satu kardus. Ya, ada potensi keburukan, ada potensi fujur di situ. Coba. Sekarang kita balik. Orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kenikmatan yang lain, ketinggian derajat dan seterusnya di mata manusia, apa potensi buruknya, potensi fujurnya? Hati-hati. Sombong. Sombong itu ada dua. Satu, menolak kebenaran. Ini terkait dengan nasihat. Yang kedua, merasa lebih. Kalau orang dia merasa lebih, dia mesti melihat remeh kepada makhluk atau manusia yang lain. Ini sombong. Makanya kadang-kadang kita nih, kalau diberikan Allah kesempitan, kadang-kadang kita bersyukur juga. Karena tidak mungkin orang yang menderita itu sombong. Ya, ada juga posisi fujur yang lain. Cuman, kalau mau kita banding-bandingkan penyakit orang lalai dengan sombong, mana yang lebih buruk? Sombong. Penyakit malas dengan sombong, mana yang lebih buruk? Sombong. Penyakit pelit dengan sombong, mana yang lebih buruk? Sombong. Sombong yang menjadikan seorang hamba Allah yang abid, yang betul-betul menyembah Allah. Tetapi dia tergelincir dengan kesombongan. Siapa itu? Ablasa, iblis. Sombong. Dia merasa lebih. Akhirnya, kalau dia merasa lebih, dia meremehkan makhluk yang baru ini, dan dia menolak perintah Allah. Dua hal yang menjadi ciri kesombongan itu melekat sempurna kepada iblis. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, merasa lebih. Sombong. Nah, makanya saya katakan lagi, memang kita tidak boleh, tidak ada doanya meminta keburukan, meminta penderitaan itu tidak ada. Tidak boleh. Ya Allah, saya takut betul dengan sombong, maka kasihlah saya penderitaan. Jangan. Salah itu. Tak boleh. Malah Rasul contohkan Allah marzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasubin innaka ala kulli syai'in qadir. Minta rezeki itu yang mudah, yang lapang, yang banyak. Tak boleh. Tetapi kalau qadarullah Allah berikan kepada kita penderitaan, kita mencari-cari kebaikan di dalam penderitaan itu. Ada kesabaran dan berikutnya lagi, ya Allah, dengan demikian aku ternyata makhluk yang lemah. Nah, kalau sudah begitu kan tuh, mantap tuh. Makhluk yang lemah, yang tak bisa ngapa-ngapa karena uji gini saja sudah down gitu kan. Wajarlah kemudian kita merasa tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kalau diberi nikmat, ya tetap bersyukur juga karena ada sisi lain yang lebih bagus. Wa ansha'akum minal ard. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya berasal dari sesuatu yang kita injak. Kita ini tidak diciptakan dari permata. Permata itu kan Masya Allah, kita simpan di tempat yang baik-baik, kita ingat-ingat, kita simpan bagus-bagus, kita bersihkan segala macam. Harganya pun luar biasa. Jadi kita diciptakan dari sesuatu yang hina sebenarnya. Sesuatu yang kita pijak. Wa ansha'akum minal ard. Nah, terus apa? Lanjutan kalimatnya. Ini yang menjadi tema sentral kita. Yang lainnya itu tentu juga kita bahas ya. Karena satu paket ayat. Wasta'marakum fiha. Dan Allah jadikan kita sebagai pemakmurnya. Ini Masya Allah kalimat ini. Kalimat ini untuk mewakili semua hal yang terkait dengan pengolahan bumi, menjaga kemaslahatan bumi, memakmurkan bumi,
meningkatkan kesejahteraan, mencari uang, bermaisyah, mengeksplorasi, bantang dan seterusnya. Ini terangkum dalam satu kalimat ini. Wasta'marakum fiha. Karena salah satu makna dari memakmurkan dunia itu adalah mengambil manfaat dari dunia. Ya semua berarti. Ya kita ma'isyah itu nyari duit, nyari rezeki. Itu dalam rangka memakmurkan bumi sebenarnya. Walaupun judul kecilnya itu mencari nafkah untuk keluarga. Sama. Isi dunia itu kan ada keluarga juga di situ. Jadi semua hal, saya katakan lagi, saya ulang lagi. Semua hal yang berkaitan dengan seluk-beluk duniawi, yang kita diputar 24 jam oleh dunia itu, yang kita berusaha untuk mendapatkan rezeki itu, untuk meningkatkan kesejahteraan itu, mencari uang dan seterusnya, itu terangkum dalam kalimat wasta'marakum fiha. Memang ada dalilnya. Jadi nanti kalau dicari apa sih dalilnya kita nyari rezeki? Nah, pakai dalil ini. Ya kan Allah perintah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita ini kan Allah jadikan untuk memakmur dunia. Betul. Nah, kira-kira Ibu sampai di sini cukup nggak? Cukup nggak sampai di sini? Tentu tak cukup. Makanya ini kalimat berikutnya sangat penting untuk memperjelas dan memberikan parameter yang jelas terhadap apa yang kita lakukan ini. Tadi berkaitan dengan masalah harta tadi. Saya bilang, kita persempit wastamarakum fiha itu ke bagian harta. Karena sentral isunya, kalau kita bicara tentang memakmurkan dunia, itu adalah harta. Sentralnya, tapi bukan hanya itu. Nah, saya tanya begini, pertanyaannya, kalau dalam Al-Quran, mana yang lebih banyak perintah atau aturan terkait nyari harta atau mengeluarkan harta? Mana yang lebih banyak dalilnya? Kalau nyari harta ada nggak dalilnya? Yang saklek gitu ya? Apa coba? Ya oke. Ada. Tetapi tidak secara khusus detail. Dia dalam gambaran yang luas. Kalau nyari tentang harta itu, gambarannya luas. Nah, itu tadi pemakmur, nggak ada kan kata-kata harta di sini. Tetapi kita membacanya, tafsir segala macam, akan kelihatan situ. Tapi kalau bicara tentang mengeluarkan harta, itu sampai asnam. Kalau zakat itu contohnya. Itu sampai ukurannya, sampai waktunya, Allah atur itu. Sampai orang nerimanya. Bahkan Rasul mengajarkan cara yang nerimanya. Nah, pertanyaan kita, mungkin ada orang bertanya, ya Allah, mana ini perintah nak nyari duit tuh? Saya kan pengen nggak dapat duit yang 3 hari 1 miliar gitu. Tawa gitu, udah lah, 1 miliar tuh, 10 juta ya. Jadi, kan tak banyak itu. Perintah atau cara kita mendapatkan harta itu dalam Al-Quran dan hadis itu tak banyak. Yang secara saklek itu tidak banyak. Kemudian kita bertanya, ya Allah, kok gitu ya? Kenapa kok lebih banyak tentang aturan mengeluarkannya? Yang diatur mbah mengeluarkannya. Mendapatkan itu tidak diajari macam gitu itu mungkin begini caranya biar dapat sekian tuh tidak diajari begitu. Gimana cara memahami itu? Orang malas sekalian. Ada. Masya Allah luar biasa. Pak Akal kita tidak boleh tepuk tangan ya. Ada lagi yang lain? Ya, berarti ada feedbacknya dari situ. Ada yang lain? Jadi salah satu cara untuk memurahkan rezeki adalah dengan mengeluarkannya. Para hamba Allah sekalian, saya ingin bertanya begini. Saya ingin mengasihkan tamsil. Bisa nggak orang nyari uang tanpa sedikit pun dia tahu kaidah agama? Bisa? Oke. Bisa nggak orang bertahan hidup di muka bumi tanpa sedikit pun dia paham tentang agama? Ya, itu yang harus kita pikirkan. Itu jawabannya. Karena memang manusia itu sudah Allah kasih satu fitrah dalam dirinya untuk mampu bertahan hidup. Udah. Jadi itu tidak perlu diajari ke dia. Nalurinya untuk cari uang itu sudah ada. Sebagaimana dia punya naluri untuk bernapas, untuk marah, untuk sedih, untuk bahagia. Itu sudah ada. Allah masukkan dalam dirinya. Yang namanya manusia, pasti dia punya kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang. Tadi awal saya katakan, kita manusia itu punya kemampuan untuk fitrahnya berkembang. Termasuk dalam hal mencari harta. Jadi yang begitu-begitu tuh, pada Allah kasihkan secara detail kepada mereka. Ambil manusia 5 orang, masukkan ke hutan, biarkan. Hidup dia itu. Karena mereka adalah makhluk yang luar biasa, mampu berkembang. Lantas di bagian mana mereka yang paling lalai? Di bagian mengeluarkannya. Ini manusia yang lalai. Makanya aturan itu yang paling banyak Allah ingatkan. Ini loh kalian yang lalai.
dalam mengelolanya, dalam mengeluarkannya, dalam menjaganya, agar jangan sampai keluar dari kaidah-kaidah ketaatan agama. Itu yang Allah atur. Jadi harta itu para hamba Allah sekalian, yang Allah atur itu memang mengeluarkannya. Oleh karenanya, tadi pertanyaan saya itu, cukupkah hanya sampai di wasta'markum fiha? Tak cukup, malah berbahaya. Kalau kalimat ini kita lepas berdiri sendiri, terlepas dari kaidah apapun, yang penting memakmurkan dunia, bahaya. Kita tanya sama orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sedang menjajah Palestina itu, apa tujuan mereka? Itu dalam rangka mencari kesejahteraan itu kok. Dalam rangka mengamankan warga mereka, itu tujuan mereka, walaupun jelas salah. Jadi kalau kita kaitkan dengan wasta'markum fiha, masuk itu. Kenapa kamu itu? Saya kan ingin memakmurkan dunia. Cuman tujuannya sebatas rakyat dia, walaupun dia sampai menzalimi orang lain. Tanya sama orang-orang warga, katakanlah orang-orang Amerika, atau mungkin orang Eropa, yang mereka tuh sangat cinta dengan warga negaranya. Apa tujuan mereka yang sampai mengeksplorasi keluar sampai keluar negeri, keluar negara mereka kan? Amerika itu punya perusahaan di seluruh dunia. Apa itu maksudnya itu? Walaupun mereka mungkin memiskinkan negara lain, tujuannya apa? Untuk memakmurkan dunia. Tujuan dia itu. Tetapi maksud dia dunia itu untuk warga dia. Tak peduli dia orang lain itu menderita, hancur berantakan. Tapi dia untuk mengamankan mereka punya kepentingan. Oleh karenanya, wasta'markum fiha. Kalau tidak diikat dengan ikatan agama, maka akan terjadi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, akibat ulah tangan manusia. Kalau tidak diikat dengan ikatan agama. Lantas apa ikatan agama itu para hamba Allah sekalian? Dalam kalimat berikutnya kita ketemukan fastaghfiruh, kata Allah. Maka istighfarlah, mohon ampunlah kepadanya. Ini ikatannya. Ini memang nasihat kepada kaum Tsamud yang mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka durhaka menyembah selain Allah gitu kan, atau menyekutukan Allah, maka diperintahkan oleh Nabi Shalih agar mereka beristighfar kepada Allah. Tetapi pada dasarnya ini nasihat tertuju kepada kita semuanya. Istighfarlah. Apapun yang kita lakukan, kembalilah kepada Allah. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Antara istighfar dan taubat itu satu paket. Kalau istighfar itu kesannya masih lisan, tapi kalau sudah taubat itu sudah mencakup semuanya sampai pada tindak dan perilaku, tingkah laku. Itu taubat. Para hamba Allah sekalian, jadi ini tidak boleh dipisahkan. Wasta'markum fiha, kata memakmurkan dunia ini tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus terikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini diwakili dengan kalimat fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Selalu kembali kepada Allah. Bermaisyah dengan kaidah-kaidah Allah. Banyak orang yang berbuat kerusakan, yang mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tujuannya itu bagus. Untuk siapa? Untuk keluarga mereka. Tetapi pada dasarnya, kalau mereka tidak kembali kepada Allah, bisa jadi dalam hal mereka berbuat seperti itu, melakukan tindak kezaliman di luar sana. Bisa. Dan itu dilakukan oleh sebagian manusia kala ini. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengkoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar, bukan hanya semata-mata istighfar, tapi ingat aturan-aturan yang Allah jalankan, yang Allah gariskan kepada kita. Tsumma tubu ilaihi, kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari garis Allah. Kalaupun kita keluar, kembali lagi kepadanya. Kembali lagi, terus kembali. Dalam bertaubat itu memang ada beberapa hal yang harus kita pegang. Yang pertama memang istighfar dulu. Istighfar itu kan dimulai dari ingat. Ingat itu pekerjaan siapa Ibu? Kira-kira pekerjaan otak, mulut, atau hati. Ya kita hubungkan ya antara otak kita dengan hati kita. Kalau otak itu cenderung untuk membuka file-file datanya. Oh, dulu kan aku berbuat itu. Nanti otak punya kerja tuh. Tanggal sekian-sekian aku berbuat. Nah, itu otak punya kerja tuh. Kemudian hati kita mengingat itu untuk kembali kepada Allah. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimatnya. Dimulai dari kalimat yang paling pendek. Apa contoh kalimat yang paling pendek istighfar itu? Astagfirullah. Itu yang paling pendek. Mau tambah lagi dikit, astagfirullahalazim. Tambah lagi sedikit, bisa sayyidul istighfar di pagi dan sore hari, atau astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa juga. Atau mungkin kalimat-kalimat yang lain, doa-doa dalam Al-Qur'an juga banyak kan yang bagian dari istighfar.
Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa yang diajarkan ketika orang pada sepertiga malam akhir, Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Banyak. Tapi dimulai dari kalimat yang sederhana, astaghfirullah. Yang paling pendek maksud saya. Jadi mustahil kalau kita tidak hafal. Terus bertaubat. Taubat, kalau taubat itu tadi tuh dimulai dengan istighfar. Kalau istighfar pakaiannya itu kan ingat dan langsung mengucapkan kalimat istighfar. Nah, kalau taubat mulai dengan istighfar tadi itu, kemudian dilanjutkan dengan menghentikan kejahatan atau keburukan yang telah dilakukan, menyesali dan menghentikan, terus mengganti dengan perbuatan yang baik. Kalau para sahabat terdahulu, mereka biasanya kalau merasa melakukan sesuatu yang tidak layak, mereka dengan menginfakkan hartanya. Sebagai contoh, sahabat Umar Ibn Khattab ketika beliau terlambat mengerjakan sholat berjamaah sholat asar karena beliau sedang di kebun. Kalau dulu kebun kurma ya. Maka beliau kemudian menginfakkan atau mensedekahkan kebunnya itu kepada kaum muslimin, kepada mereka yang membutuhkan. Itu Masya Allah, itu kalau sahabat. Kalau kita ini tak juga sampai seperti itu. Kalau sampai begitu, luar biasa. Alhamdulillah. Terus lanjut. Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan mengabulkan doa. Ini Masya Allah para hamba sekalian. Coba kita perhatikan tadi. Padahal kaum Tsamud itu kan durhaka. Disebutkan itu mereka ini sebenarnya bukan hanya sekedar durhaka. Mereka adalah kaum yang sangat durhaka. Sama nih dengan kaumnya Nabi Nuh. Kemudian disebutkan juga dalam tafsirnya ini, dalam beberapa penjelasan gitu ya. Kaumnya Nabi Tsamud. Mereka sangat durhaka. Kenapa sangat durhaka? Yang pertama, mereka tidak mentaati Rasul Allah dan Rasulnya, walaupun mereka lah yang meminta kepada Rasul untuk mendapatkan mukjizat itu. Itu yang pertama. Kan mereka yang minta itu. Ketika satu saat Nabi Soleh memberikan nasihat kepada kaum Tsamud, nasihat agar mereka menghentikan perbuatan syiriknya, mereka menantang Nabi Soleh. Coba dia bilang, keluarkan onta dari batu ini. Dah gitu mereka bukan hanya sekedar minta begitu, bukan nantang begitu. Dia bilang, yang kami minta itu unta betina. Unta yang begini, pokoknya unta yang terbaik. Kata Nabi Soleh, andai kata nanti dengan izin Allah bisa terjadi begitu, apakah kalian mau beriman? Ternyata kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah, keluar benar unta yang persis mereka gambarkan tadi. Sebagian besar mereka tidak beriman. Ada juga yang beriman. Nah, itu yang pertama. Mereka minta, tetapi mereka sendiri yang mengkhianatinya. Ini sekaligus juga menjadi nasihat kepada kita, para hamba sekalian. Kadang-kadang kita ini, kesungguhan kita meminta itu tidak dibarengi dengan kesungguhan dalam bersyukur. Harusnya itu lebih kita tingkatkan ketika sudah Allah kabulkan. Makanya kesungguhan, khusyuknya memohon kepada Allah, itu mestinya dibarengi dengan khusyuknya, kuatnya kesungguhan dalam bersyukur kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Pertama tentang kaum Tsamud. Yang kedua, mereka adalah kaum yang minta disegerakan azab. Ini adalah manusia yang sangat besar keburukannya. Mereka tahu yang mereka lakukan itu adalah kejahatan, tetapi mereka angkuh dan minta disegerakan azab. Dalam Al-Quran banyak disebutkan begini. Salah satunya adalah orang-orang atau kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud. Kedurhakaan yang kedua, buruknya kaum Tsamud ini adalah ketika mereka meminta untuk disegerakan azab. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 70 disebutkan begitu. Dia bilang begini, kalau benar yang kau katakan itu, dia bilang, cobalah turunkan azab. Kira-kira pernah nggak ibu-ibu mungkin satu ketika ketemu sama orang yang kayak gini? Kalau adik kayak gitu tuh berarti levelnya itu mirip-mirip dengan kaum Tsamud itu. Ya kadang-kadang jadi bahan guyonan, tidak boleh itu. Kita kadang-kadang menemukan teman-teman bahkan barangkali, atau manusia gitu ya, orang-orang yang lain, yang mereka itu dengan sangat mudahnya mengatakan, udah kalau benar dia bilang, turunkan azab. Kalau ada yang seperti itu kekufuran atau pembangkangan yang sangat jauh lebih besar gitu ya. Nah, itu kaum Tsamud itu begitu. Dan kemudian Allah azab mereka, hancur mereka. Makanya kaum yang kemudian tidak ada jejaknya itu diantaranya kaum Tsamud.
kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya akan menjadi ketahuan gitu kan. Terus yang ketiga, kenapa kaum Tsamud itu sangat besar keingkarannya? Yang ketiga itu mereka justru apa? Membangkang dengan membunuh mukjizat yang diminta oleh mereka sendiri dan Allah takdirkan terjadi. Onta betina itu dengan izin Allah semata keluar dari batu. Persis seperti yang mereka minta. Mereka durhaka. Kemudian pesan Nabi Solih, ini onta dari Allah. Jangan macam-macam dengan onta ini. Kita harus pelihara. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata kemudian mereka bersekongkol, bersepakat untuk membunuh onta itu. Dasarnya adalah kedurhakaan, pembangkangan. Maka lengkaplah sudah, ini ada 3 menurut mufassir itu disebutkan. Ada 3 dalam tafsir Mukatsir disebutkan. Dalam apa? Bukan tafsir Mukatsir, tapi kisah Sul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. 3 hal yang menjadi sebab kedurhakaan kaum Tsamud yang Allah turunkan kepada mereka kehancur binasaan akibat kedurhakaan itu. Ya, para Allah sekalian, durhakanya kaum Tsamud ini, tetapi betapa lembutnya kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shalih. Inna Rabbi qaribum mujib. Beliau katakan, sesungguhnya Tuhanku, Tuhan kita semua nih, amat dekat rahmatnya. Ibarat kata itu, semua nih yang kita hidup nih, semuanya dengan rahmat Allah. Karunia Allah. Allah telah berikan kepada kita. Dan ditambah lagi, mujib. Allah itu memperkenankan doa. Semua manusia itu pasti punya persoalan, punya hajat. Tetapi kalau dia dekat kepada Allah, maka hajatnya itu akan Allah selesaikan dengan berdoa kepadanya. Inilah barangkali yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan kebaikan meliputi kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.